Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama adik belajar fisika mudah. Ayo tetap semangat dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan fisika inti, tetapi untuk sub pokok bahasan aktivitas inti dan deret radioaktif. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan. Yang pertama yaitu aktivitas zat radioaktif. Aktivitas zat radioaktif adalah banyaknya inti yang guruh dalam waktu 1 sekon. Dan dapat dirumuskan, lihat rumus yang di sebelah kanan gambar, A sama dengan min dN per dt. Jadi tanda minus, negatif dari persamaan tersebut adalah untuk menghasilkan nilai A yang positif karena laju peluruhannya justru semakin berkurang atau minus sehingga tetap menghasilkan nilai positif. Lihat di bawah gambar karena N sebelumnya adalah N0 E lambda kali T, jadi kalau diturunkan ingat eksponensial maka dia akan turunnya berulang. Diperoleh bahwa aktivitas inti rumus yang di bawah A sama dengan lambda kali N, di mana lambda itu adalah tetapan peluruhan satuannya per satuan waktu, A aktivitas inti satuannya peluruhan per sekon, atau bisa juga B spiral atau Becky, yang satu Becky sama dengan peluruhan per sekon, bisa juga Curie atau Chi, di mana 1 Chi sama dengan 3,7 10 peluruhan per sekon. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang aktivitas inti. Contoh soal, uranium 238 memiliki waktu paruh 4,5 tahun. Berapakah jumlah partikel apa yang dipancarkan setiap sekon oleh 1 gram uranium 238? Ketahui dari data yang ada, waktu paruhnya 4,5 tahun, nanti dijadikan sekon. Masanya sama dengan 1 gram, dan Avogadro 6,025, 10⁻23 partikel per mol. Ditanyakan N-nya. Jawab, ingat yang di bawah, waktu belajar teori kinetik gas, banyaknya partikel sama dengan banyaknya mol kali bilangan Avogadro. Masukkan angkanya, N sama dengan 1/238 kali 6,025 10⁻23, ketemulah banyaknya partikel N sama dengan 2,53 10⁻21 partikel. Lihat tingkatan atas, ingat konstanta peluruhan lambda sama dengan 0,693 per waktu paruh. Masukkan angkanya, ingat tahun dijadikan detik. Jadi lambda sama 0,693 dibagi 1,42 10⁻16 per sekon. Ketemulah lambdanya 4,88 10⁻27 per sekon. Ingat aktivitas inti yang kanan bawah, A sama dengan lambda kali N. Masukkan angkanya 4,88 10⁻17 per sekon kali 2,53 10⁻21 partikel. Ketemulah aktivitas intinya 1,23 10⁻5 partikel per sekon. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Masih berkaitan dengan aktivitas radioaktif, hubungan aktivitas radioaktif dan waktu paruh. Ingat sebelumnya aktivitas inti A sama dengan yang di atas, A sama dengan A0 kali E pangkat min lambda T. Nah, dari konsep waktu paruh dapat disederhanakan bahwa aktivitas inti hubungannya dengan waktu paruh bisa lihat yang kanan atas, A sama dengan A0 kali setengah pangkat T kecil per T setengah, di mana A0 itu aktivitas inti mula-mula, satunya peluruhan per sekon, aktivitas inti sisa peluruhan, satunya peluruhan per sekon, T setengah itu adalah waktu paruh satuannya sekon, T kecil namanya aktivitas inti. Nah, hubungan antara banyak partikel dan peluruhan bisa dilihat grafik kanan bawah. Mari kita simak materi berikutnya. Mari adik dilanjutkan, lihat contoh soal yang lain tentang aktivitas radioaktif. Uranium 238 memiliki waktu paruh 4,5 tahun. Bila aktivitas awal inti uranium 238 320 Becky, berapa aktivitas intinya setelah 18 kali 10⁻9 tahun? Diketahui A0-nya 320 Becky, T setengahnya 4,5 10⁻9 tahun, T kecilnya 18 10⁻9 tahun. Ditanya A-nya berapa? Jawab, ingat rumusnya. A sama dengan
A0 kali setengah pangkat T per T setengah. Masukkan angkanya yang kiri bawah. A sama dengan 320 BQ kali setengah pangkat 18 10,9 per 4,5 10,9. Solid 9-nya. 10 pangkat 9-nya ketemulah bahwa A sama dengan 320 BQ kali setengah pangkat 4. Sederhanakan, ketemulah aktivitas sisanya yaitu 20 BQ. Jadi begitu adik tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal yang lain dari data yang ada. Lihat gambar, diketahui N sama dengan 1/4 N0, di mana T kecilnya 6 sekon, N0-nya 10,20, ditanyakan waktu paruhnya sehingga menjadi D saja. Nomor B, konsep peluruhannya berapa, C, aktivitasnya berapa. Kita jawab nomor A, kiri bawah, dari grafik yang ada, lihat yang atas, N sama dengan 1/4 N0, T 6 sekon, sehingga dari rumus sebelumnya N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Jadi masukkan angkanya 1/4 N0 sama dengan N0 kali setengah pangkat 6 per T. Ingat 1/4 itu adalah setengah pangkat 2, sehingga 2 sama dengan 6 per T. Itulah waktu paruhnya T sama dengan 3 sekon. Nah ingat yang kanan bawah B konsep peluruhan lambda sama dengan 0,69 per waktu paruh. Masukkan angkanya lambda sama dengan 0,693 per 3. Ketemulah 0,231 per sekon. Nomor C, aktivitas inti sama dengan lambda kali N0. Masukkan angkanya 0,231 per sekon kali 4 kali 10 pangkat 20. Ketemulah aktivitasnya yaitu 9,24 kali 10 pangkat 20 peluruhan per sekon. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan deret radioaktif. Peluruhan radioaktif berantai umumnya mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang mengikuti suatu deret radioaktif. Lihat di dalam tabel, deret radioaktif ada 4. Yang pertama, lihat yang tabel kiri, yaitu pertama deret thorium dengan nomor massa 4N. Inti induknya thorium 232, inti stabilnya itu Pb 1/208. Yang kedua, deret neptunium dengan nomor massa 4N tambah 1. Inti induknya yaitu neptunium 237. Inti stabilnya yaitu bismut 209. Sedangkan nomor 3 yaitu deret uranium dengan nomor massa 4N tambah 2. Inti induknya yaitu uranium 238. Inti stabilnya yaitu Pb 206. Yang terakhir yaitu deret actinium dengan nomor massa 4N tambah 3. Inti induknya mulai dari uranium 235. Inti stabilnya yaitu Pb 207. Ingat di sini N itu adalah bilangan bulat. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan yaitu bahas satu persatu. Yang pertama deret thorium. Deret ini dimulai dari inti induk tadi TH232 menjadi disampil 2 Pb208. Deret ini dikenal juga dengan deret 4N karena nomor massanya selalu kelipatan dari 4. Nah, perubahan daripada TH232 menjadi Pb208 bisa lihat prosesnya pada grafik hubungan antara banyak neutron dan proton seperti gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa peluruhan pada Bi212 dapat berlangsung melalui pemancaran sinar alfa, kemudian pemancaran sinar beta, atau dalam urutan terbalik. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan yaitu yang kedua deret neptunium. Deret ini dimulai dari inti induk Np237 menjadi Bi209. Deret ini juga dikenal dengan nama deret 4N tambah 1 karena nomor massanya selalu dituliskan dalam bentuk 4N tambah 1. Perubahan daripada Np237 menjadi Bi209 bisa dilihat dalam grafik berikut hubungan antara banyaknya neutron dan proton. Nah, dapat pula dilihat dari grafik yaitu peluruhan mulai dari Bi213 dapat berlangsung melalui pemancaran sinar alfa, kemudian pemancaran sinar beta, atau dalam urutan terbalik. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan yang ketiga yaitu deret uranium. Deret ini dimulai dari inti induk U238 menjadi Pb206.
Deret ini juga dikenal dengan nama deret 4n-2 karena nomor masanya selalu diberikan dalam bentuk 4n-2. Nah, proses perubahan dari U238 menjadi Eb206 bisa dilihat perubahan-perubahannya dari grafik hubungan antara banyak neutron dan proton seperti berikut. Nah, peluruhan bisa dilihat dari Bi214 dapat berlangsung melalui pemancar sinyal alfa, kemudian penyelesaian beta, atau dalam urutan terbalik. Jadi kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik dilanjutkan deret yang terakhir, yaitu deret actinium. Deret ini dimulai dari induk U235 menjadi stabil Pb207. Deret ini juga dikenal dengan nama deret 4n-3 karena nomor masanya selalu ditulis dalam bentuk 4n-3. Nah, hubungan antara jumlah neutron dan proton ini bisa ditunjukkan perubahan dari uranium 235 menjadi Pb207, yaitu di mana nanti bisa dilihat pada grafik peluruhan actinium 227 dapat berlangsung melalui pemancar sinyal alfa, kemudian pemancar sinyal beta, atau dalam urutan terbalik. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang aktivitas inti dan deret radioaktif. Jangan lupa mencoba soal-soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.